What's up guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas koin kripto yang menjanjikan 2022 atau token kripto fundamental bagus yang akan naik 2022 mendatang. Sehingga wajib banget untuk kalian simak video ini sampai habis, karena di dalam video ini kalian akan memperoleh informasi dari ketiga token atau koin kripto yang menjanjikan 2022, dimulai dari project-project yang digarap, analisa technical, di harga berapa kalian harus membeli, dan juga di exchange mana kalian bisa membeli token-token yang akan saya sebutkan ini. Jadi sekali lagi simak video ini dari awal sampai habis ya. Nah sebelumnya untuk kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Ugo, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena ke depan kita bakal bahas seputar cara ngasilin uang dari internet dari aplikasi apapun yang ngasilin cuan ya. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai, saya disclaimer dulu bahwa pembahasan dalam video ini adalah murni pendapat saya pribadi dan tidak bermaksud untuk mengajak kalian membeli aset berisiko tinggi seperti cryptocurrency atau token apapun yang dibahas dalam setiap video kami. Karena segala risiko adalah tanggung jawab pribadi masing-masing, maka dari itu selalu do your own research. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita cek CMC dulu atau Coin Market Cap ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Bitcoin mengalami penurunan cukup dalam semenjak 10 November yang lalu menyentuh ATH tertingginya di harga 68.800-an US dollar ya. Dan sejak itu keesokan harinya sudah mengalami penurunan yang cukup dalam sampai dengan saat ini, di mana Bitcoin mengalami koreksi di semenjak tanggal 10 November yang lalu sampai dengan 5 Desember kemarin itu mencapai 38% ya. Namun saat ini Bitcoin sudah mulai mengalami pemulihan, terlihat dari 24 jam terakhir sudah mengalami kenaikan sebesar 2,4%, di mana harga Bitcoin saat ini adalah di 695 jutaan. Nah, jadi untuk kalian yang ingin membeli seharusnya sekaranglah timing yang tepat untuk kalian membeli ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap kali Bitcoin mengalami kenaikan, altcoin lainnya juga selalu mengikuti. Nah, seperti yang kita lihat pada chart Bitcoin saat ini, sebetulnya ini tidak sedalam penurunan sebelumnya yang terjadi. Bisa kita lihat pada bulan April ya, tanggal 15 itu mengalami penurunan sebesar 55% selama hampir 2 bulan. Jadi penurunan saat ini itu tidak lebih dalam dari penurunan sebelumnya, sehingga kalian sebetulnya tidak perlu khawatir ya. Nah, jika kita lihat Fear and Greed Index, seiring adanya pemulihan dari Bitcoin, tingkat fear di sini pun terlihat mengalami kenaikan ya, karena kemarin itu fear indexnya berada pada angka 21 yaitu di extreme fear, dan saat ini sudah mengalami kenaikan di 28. Nah, hubungannya apa dengan harga Bitcoin yang naik ataupun turun? Jadi ketika kita melihat angka ini semakin turun, itu artinya tingkat ketakutan secara global itu sangat tinggi, maka kemungkinan atau logika yang terjadi adalah penjualan secara masif yang besar-besaran sehingga menyebabkan harga Bitcoin mengalami penurunan yang akan sangat dalam. Sebaliknya ketika angka ini mulai mengalami kenaikan, artinya Bitcoin mulai mengalami pemulihan, sehingga secara global orang-orang mulai kembali membeli Bitcoin untuk diinvestasikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama mengenai 3 token potensial yang wajib kalian beli di bulan Desember ini atau yang wajib kalian miliki di bulan Desember ini ya, untuk dijual di tahun 2022 mendatang ataupun kalian hold lebih lama lagi. Jadi di sini bukan token micin potensial ya, karena biasanya token micin kan harganya rata-rata di bawah Rp500 bahkan di bawah Rp100 ya. Jadi token ini harganya masih menengah ya. Nah, untuk kalian yang masih menonton, tonton terus video ini sampai habis ya, karena nanti akan saya informasikan secara detail kenapa kita harus beli token potensial ini, di harga berapa kita akan membelinya, dan di mana kita bisa membelinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke token yang pertama. Token yang pertama adalah Stacks dengan kode STX. Stacks adalah jaringan blockchain open source yang memanfaatkan keamanan dan capital Bitcoin untuk aplikasi terdesentralisasi dan smart contract. Nah, di sini dijelaskan lebih lengkap apa itu Stacks. Stacks itu blockchain layer 1. Stacks adalah blockchain yang terhubung Bitcoin melalui mekanisme konsensus yang mencakup 2 rantai yang disebut Proof of Transfer. Hal ini memungkinkan Stacks untuk memanfaatkan keamanan Bitcoin dan memungkinkan aplikasi Stacks apps untuk menggunakan status Bitcoin meskipun merupakan blockchain yang terpisah ya. Nah, apa yang membuat Stacks unik? Stacks itu dibangun di atas Bitcoin ya. Berikutnya Clarity Smart Contract. Nah, di sini merupakan logika dari sebuah apps yang terdesentralisasi, di mana tidak ada sebuah kesalahan yang akan terjadi. Disitulah sebabnya Clarity dirancang untuk mencegah adanya bug, serta untuk melindungi pengguna secara proaktif.
Dan alasan berikutnya yang membuat Stacks itu unik adalah Proof of Transfer. Nah, mekanisme konsensus yang berjalan antara Bitcoin dan Stacks ini merecycle ulang Proof of Work dari Bitcoin untuk mencapai tingkat desentralisasi dan skalabilitas yang tinggi tanpa dampak lingkungan tambahan. Nah, jika kita lihat di CMC, Stacks itu berada pada posisi ke-55 ya, dengan kode STX. Nah, harga Stacks saat ini 27.700-an dan sedang mengalami penurunan sebesar 1,68%. Nah, maksimum supply-nya dari token Stacks ini termasuk sedikit ya, sekitar 1,8 miliar saja. Dan saat ini yang sedang beredar di pasar itu sudah 71%. Nah, di sini saya menemukan berita bagus juga mengenai Stacks, di mana game metaverse Bitcoin pertama di Stacks yang bernama Moonrise itu menghasilkan 3,5 juta dolar. Jadi game flashy action RPG ini dibangun di Stacks yang pada akhirnya akan menyelesaikan transaksinya pada blockchain Bitcoin. Dan game ini akan mulai bisa diakses itu di bulan Maret 2022 mendatang ya. Tentunya berita ini akan bisa mendongkrak harga Stacks. Nah, jadi sebelum bulan Maret gamenya akan rilis, mungkin dari sekarang kalian perlu memikirkan apakah Stacks ini layak untuk dibeli atau tidak ya. Tentunya kalian wajib melakukan riset secara mandiri atau do your own research. Oke, kita sekarang masuk ke dalam chart pattern dari STX USDT untuk mencari harga entry di harga berapa kita harus membelinya, khususnya untuk kalian yang ingin membeli Stacks ya. Nah, jika kita lihat ke belakang, pada area ini terjadi sebuah pantulan di area resistance ya, dan selanjutnya berhasil di breakout dan mencapai ATH tertinggi sebelumnya. Selanjutnya kembali mengalami penurunan dan memantul di area support yang sama di sini ya. Dan berikutnya area support ini juga sudah di retest di sini sehingga mengalami kenaikan lagi dan menyentuh level tertinggi sepanjang masanya yang baru saja terjadi di 1 Desember kemarin ya. Lalu mengalami penurunan lagi dan kembali memantul di area support yang sama. Dan bisa kita konfirmasi bahwa area ini adalah menjadi area support yang cukup kuat untuk kita melakukan pembelian ya. Jadi untuk kalian yang ingin beli, kalian bisa beli di area ini, yaitu di harga 1,77 USDT. Atau untuk kalian yang ingin membeli langsung juga tidak masalah. Jadi di harga saat ini di 1,9 ya. Karena ini sudah termasuk area bottomnya dan mendekati area support ya. Jadi kalian bisa membelinya saat ini juga. Ataupun yang ingin menunggu lagi saat mencapai harga 1,77 tidak masalah juga. Karena di sini Stacks akan kita hold dalam jangka panjang, yaitu di tahun depan ya. Kemungkinannya di bulan Maret ketika game Moonrise itu dirilis di bulan Maret, maka kemungkinan harganya akan melampaui harga tertinggi sepanjang masa yang saat ini terjadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas token yang kedua, yaitu Tezos dengan kode XTZ. Nah, founder dari Tezos adalah Arthur Breitman, di mana Arthur Breitman adalah penulis white paper dari Tezos. Nah, apa itu Tezos? Tezos adalah jaringan blockchain open source proof of stake yang menawarkan transaksi peer-to-peer atau P2P melalui token XTZ. Blockchain Tezos juga memfasilitasi pembangunan aplikasi terdesentralisasi atau yang disebut dApps dan dipandang sebagai pesaing potensial untuk Ethereum. Nah, kenapa Tezos ini dipandang sebagai pesaing dari Ethereum? Nah, blockchain dari Tezos ini dikatakan sebagai pesaing dari Ethereum itu karena kecepatan dari transaksi per detiknya dari Tezos ini adalah 40 TPS. Sedangkan Ethereum sendiri itu hanya 15 TPS ya. TPS itu maksudnya transaction per second. Jadi per detiknya Ethereum dapat menyelesaikan 15 transaksi, sedangkan Tezos itu dapat menyelesaikan 40 transaksi, bahkan melebihi kecepatan dari Bitcoin sendiri, di mana Bitcoin kecepatannya adalah 4,6 transaction per second, di mana kendala besar yang dihadapi Ethereum adalah mengenai gas fee yang dihasilkan dari Ethereum itu terlalu besar, dan Tezos dapat menangani hal itu. Dan ternyata Tezos juga menjadi pesaing berat dari Cardano ya, di mana di kedua platform ini berusaha menciptakan rantai terdesentralisasi yang stakeholdernya sendiri memiliki pengaruh yang lebih besar dari bagaimana jaringan akan dijalankan. Nah, untuk Tezos sendiri dengan kode XTZ itu berdasarkan CoinMarketCap menempati urutan ke-41, di mana harga Tezos saat video ini dibuat adalah di harga 61 ribuan dan sedang mengalami penurunan sebesar 5,37%. Berikut total supply yang juga lumayan sedikit, sekitar 899 miliar token, dan sudah beredar sekitar 870 miliar token.
Dan terlihat harga tertinggi sepanjang masa yang pernah dicapai dari Tezos ini adalah 175.000 yang dicapai pada Desember 2017 yang lalu ya, sudah 4 tahun yang lalu. Jadi saat ini mengalami penurunan sebesar 65,37% dari harga tertingginya. Nah, di sini saya juga menemukan sebuah berita mengenai XTZ di mana seorang crypto analis menjelaskan bahwa Chainlink atau Link dan juga Tezos atau XTZ akan mengalami tren bullish. Nah, kenapa Tezos ini akan bullish? Di mana blockchain Tezos baru-baru ini dipilih oleh studio game Ubisoft yang merupakan salah satu developer game terbesar ya. Yang mana sebelumnya Ubisoft telah meluncurkan game yang bernama Assassin's Creed. Mungkin kalian pernah mendengar game ini. Jadi Ubisoft telah memilih Tezos untuk meluncurkan token NFT di dalam gamenya. Ubisoft ini berkomitmen untuk membangun metaverse sejati di mana Tezos akan membantu dalam penskalaan dan konsumsi energi. Jadi dukungan Ubisoft ini sebagai tonggak sejarah dalam adopsi blockchain dan ini akan berpotensi pada kenaikan harga Tezos ya. Sekarang raksasa game akan benar-benar menerapkan NFT di salah satu waralaba utamanya dalam inisiatif baru yang berjalan di atas Tezos. Ini sangat besar untuk adopsi dan kemenangan besar bagi Tezos ya. Sehingga dengan diadopsinya Tezos ke dalam Ubisoft, ini akan membuat gebrakan besar terhadap harga Tezos sendiri yang berpotensi akan mengalami kenaikan yang cukup besar nantinya ya. Apalagi harga tertinggi sepanjang masa yang pernah dicapai adalah 140 ribuan. Sedangkan harga Tezos saat ini itu di harga 60 ribuan ya. Tentu saja jika kalian membeli saat ini, maka peluang kalian untuk memperoleh keuntungan ratusan persen itu akan sangat terbuka. Dan berikutnya kita ke chart pattern dari Tezos atau XTZ USDT untuk melihat di harga berapa kita akan membeli Tezos. Nah, bisa kita lihat di sini Tezos telah mencapai harga tertinggi terbaru di tanggal 3 Oktober ya, sekitar 9,1 dolar, itu sekitar 120 ribuan ya. Namun belum bisa melebihi harga tertinggi sepanjang masa yang dicapai 4 tahun yang lalu, itu sekitar 140 ribuan. Dan ternyata Tezos kembali mengalami penurunan sampai saat ini di harga 4,2 dolar. Nah, jadi untuk kalian yang ingin membeli, kalian bisa membeli di area support yang ini, itu di kisaran harga 3,8 dolar ya. Untuk rupiahnya bisa kalian kalikan 14.300 untuk harga USDT saat ini. Jadi sekitar berapa ya, 3,8 dikali 14.300 ya. Coba kalian kalkulasi sendiri ya untuk harga rupiahnya. Nah, jika kalian ingin menunggu, menurut saya harga support terbawah yang paling bagus untuk kita beli adalah di harga 2,28 dolar ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk token yang ketiga atau token potensial terakhir yang saya rekomendasikan untuk bulan Desember adalah NEAR ya. Dimana token NEAR ini adalah token yang termahal dari ketiga token yang saya sebutkan di dalam video ini. Jadi harga token NEAR protokol saat video ini buat sekitar 140 ribuan dan sedang mengalami kenaikan sebesar 3,79%. Dimana token NEAR ini menempati posisi teratas dari ketiga token yang saya bahas di dalam video ini, yaitu di posisi ke-28. Nah, maksimum supply dari token NEAR adalah sebesar 1 miliar token saja. Jadi jumlah ini termasuk sedikit ya, dimana token yang telah beredar itu sebanyak 58% atau sekitar 580 juta, yaitu setengahnya dari jumlah maksimal supply-nya. Dan harga tertinggi sepanjang masanya itu di 189.000 yang dicapai 2 bulan yang lalu ya, di tanggal 28 Oktober, sehingga penurunannya saat ini yaitu sebesar 25,65% dari harga tertinggi sepanjang masa yang dicapai dulu. Nah, lalu siapakah founder dari NEAR Protocol? NEAR Protocol itu didirikan oleh Eric Troutman, di mana ia adalah seorang entrepreneur yang memiliki pengalaman di Wall Street dan founder dari Viking of Education, di mana ia pernah bekerja selama 3 tahun itu bersama Google, dan Alexander Skidanov, seorang ilmuwan komputer yang bekerja di Microsoft dan kemudian join bersama MEMSCL. Berikut ini berita terkait NEAR Protocol, di mana ia terpilih sebagai pemenang dengan teknologi blockchain terbaik. Yang mana artinya ekosistem dari NEAR Protocol ini sudah mulai bertumbuh lebih luas sehingga banyak yang memilih NEAR Protocol sebagai blockchain terbaik di tahun 2021 ini. Nah, NEAR juga telah bergabung dengan Apollo App, yang mana Apollo adalah sebuah perusahaan digital arts yang dilindungi hak cipta tinggi bagi mereka yang ingin memperkenalkan seni digital terbaik sebagai sebuah NFT di dalam ekosistem Apollo. Apollo juga menampung koleksi digital motion kita seperti sebuah museum digital yang menampilkan karya-karya digital yang bisa dikoleksi maupun diperjualbelikan.
Nah, lalu siapa yang akan menggunakan Near Protocol? Mirip dengan blockchain seperti Ethereum, token Near ini digunakan untuk membayar transaksi oleh pengguna aplikasi yang dibangun di atas platform Near. Contohnya seperti aplikasi dari Apollo tadi yang sudah mulai berkolaborasi dengan blockchain milik Near Protocol yang membuat ekosistem NFT untuk para digital art sehingga karya seni mereka memiliki nilai. Sebetulnya aplikasi ini dapat berupa apa saja, mulai dari protokol DeFi hingga pasar NFT, bahkan game sehari-hari, sehingga dapat digunakan di dalam ekosistem Near Protocol, sehingga dapat mengurangi biaya transaksi agar lebih murah dengan keamanan yang tetap terjaga. Oke, selanjutnya di harga berapa kita bisa membeli Near Protocol ini? Pada tanggal 26 Oktober kemarin, Near Protocol telah berhasil mencapai harga tertinggi sepanjang masanya, sehingga menyentuh harga 13,25 US dollar. Namun keesokan harinya Near Protocol langsung turun mencapai harga terendah di 6 US dollar dengan persentase penurunan sebesar 53% selama lebih dari 1 bulan ya. Nah, semenjak menyentuh harga tertinggi di 26 Oktober kemarin, terlihat pergerakan harga dari Near Protocol ini masih mengalami penurunan ya. Walaupun di sini di tanggal 6 Desember kemarin sempat terlihat adanya reversal sampai dengan tanggal 12 Desember, namun belum bisa breakout dari area resisten di harga 13,2 dolar. Nah, sejak 12 Desember kemarin kembali mengalami penurunan sehingga menyentuh level support di Fibonacci 8,8 dolar. Dan tampak Near Protocol di sini mengalami pembalikan arah karena bisa kalian lihat di sini Near Protocol membentuk pola lower high pada garis support yang ini dan juga yang ini. Dan pada tanggal 15 Desember kemarin, Near Protocol berhasil breakout dari garis resisten di 11,7 dolar sehingga membentuk ATH atau harga tertinggi sepanjang masa yang terbaru di 17,9 dolar. Terlihat dari peningkatan volume perdagangan juga pada tanggal 15 Desember tersebut, namun tampaknya tekanan jual terhadap Near Protocol ini masih terlalu tinggi sehingga harga kembali anjlok sampai membentuk ekor dari candlestick yang cukup panjang. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa terjadi false breakout sampai akhirnya Near Protocol kembali melanjutkan penurunan harga. Nah, untuk kalian yang ingin membeli, itu kalian bisa membeli di harga support yang paling bawah yaitu di 6,5 USD. Atau jika seandainya Near Protocol mengalami kenaikan kembali, kalian harus menunggu konfirmasi ketika harga kembali breakout di atas 11,7 US dollar ya. Jadi seandainya dari harga saat ini berhasil breakout ke sini dan meretest area support yang baru di area ini, maka kalian bisa melakukan pembelian di sini ya, di kisaran harga 11,5 dolar. Namun kalau kita lihat dari tren saat ini, Near Protocol masih mengalami penurunan. Jadi ada kemungkinan akan menyentuh kembali area support di 6,5 US dollar ataupun di 7,8 US dollar. Oh ya, satu lagi informasi yang perlu saya sampaikan, untuk ketiga token yang saya sebutkan di video ini itu dapat kalian beli di exchange toko kripto. Untuk yang ada di Inodax itu hanya satu saja, yaitu token Tezos atau XTZ ya. Nah, jadi ketiga token yang saya sebutkan ini sudah terlisting di beberapa exchange besar seperti Binance, Huobi. Jadi jelas bahwa ketiga token ini memiliki fundamental yang cukup baik karena juga di listing di exchange besar. Nah, dari ketiga token yang saya sebutkan tadi yaitu Stacks, Tezos, dan juga Near, yang mana menjadi pilihan token favorit kalian untuk diinvestasikan sampai dengan tahun 2022 mendatang? Tuliskan di kolom komentar ya. Sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai token potensial yang wajib kalian beli di bulan Desember ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.